Hujan sore itu turun seperti tak pernah ingin berhenti. Di bawah sebuah jembatan besar di pinggir kota, seorang lelaki paruh baya bernama Budi duduk memeluk lutut sambil menatap gelap yang menggantung di langit. Di sebelahnya, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, Furkon, menggigil sambil menutup tubuhnya dengan jaket lusuh yang sudah tak layak dipakai. Budi memandangi anaknya dengan sedih, sebuah perasaan bersalah yang setiap hari menghantui pikirannya sejak hidup mereka berubah drastis. Dulu, sebelum semua kehancuran ini terjadi, Budi adalah pemilik usaha kecil yang cukup menjanjikan. Ia memiliki kios sembako di pinggir jalan, dan sang istri, Sari, adalah seseorang yang dulu selalu menemaninya di balik meja kasir. Mereka hidup sederhana namun cukup, tidak mewah, tetapi tenang. Namun, itu semua kini hanya tinggal kenangan pahit. Usahanya hancur mendadak ketika harga barang melonjak, utang pasokan menumpuk, dan pelanggan mulai jarang datang. Dalam beberapa bulan saja, kios itu bangkrut total. Sari berubah menjadi seseorang yang tak lagi dikenalnya. Ia marah-marah, mengumpat, menyalahkan Budi atas semua yang terjadi. Setiap hari rumah terasa seperti tempat yang penuh ledakan emosi. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari ketika Sari mengusir Budi dan Furkon dari rumah tanpa belas kasih sedikit pun. "Aku tidak mau hidup susah lagi. Kamu bawa saja anakmu itu. Aku mau hidup sendiri," teriaknya sambil membanting pintu. Sejak hari itu, Budi dan anaknya menjadi gelandangan. Kini, mereka tidur di bawah jembatan itu, beralaskan kardus yang disatukan dengan batu agar tidak terbawa angin. Furkon berusaha tersenyum meski jelas ia hampir menyerah. "Ayah, besok kita cari kerja lagi ya," katanya pelan. Budi hanya mengangguk, tenggorokannya tercekat setiap kali anaknya berbicara seperti itu, seakan Furkon lebih kuat dari dirinya sendiri. "Pasti nak, ayah janji," jawabnya, meski dalam hati ia tak tahu kemana harus melangkah. Keesokan paginya, saat matahari mulai muncul, Budi mengajak Furkon menyusuri jalanan. Mereka berjalan dari toko ke toko, dari warung ke pasar, menawarkan tenaga apapun, mengangkat barang, membersihkan kios, atau sekadar menjaga lapak. Banyak yang menolak, sebagian hanya menggeleng, dan ada juga yang memandang rendah seolah mereka bukan manusia. Namun, nasib mulai berbaik hati ketika mereka tiba di sebuah pasar buah besar. Seorang pria bernama Herman, pemilik lapak buah yang cukup besar, kebetulan sedang mencari tenaga tambahan. Melihat Budi yang kurus tetapi kokoh, Herman langsung menanyakan pengalaman. "Kamu pernah jualan sebelumnya?" "Pernah, Pak, walaupun bukan buah, tapi saya siap belajar," jawab Budi. Herman menatap Furkon yang berdiri sopan di belakang ayahnya. "Anakmu ikut?" "Iya, Pak, dia bisa bantu angkut-angkut ringan." Mungkin karena iba, atau mungkin memang benar-benar butuh pekerja, Herman akhirnya menerima mereka. Ia memberikan tempat tinggal berupa mes sederhana di belakang pasar, bangunan kecil berdinding triplek, tapi bagi Budi dan Furkon itu seperti istana. Saat malam pertama di mes itu, Budi menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa tidur tanpa rasa takut. Furkon pun terlihat sangat bahagia. "Ayah, kita nggak tidur di bawah jembatan lagi," ucapnya dengan mata berbinar. Budi mengusap kepala anaknya. "Iya nak, kita mulai hidup baru." Hari-hari bekerja di lapak buah terasa mengalir. Budi bekerja keras, bangun lebih pagi dari pekerja lain, mengangkat buah, membersihkan rak, bahkan menghitung stok. Furkon membantunya sambil sesekali bercanda dengan pembeli. Kios itu cukup ramai dan Herman tampak puas. Namun, tidak semua orang menyukai kehadiran mereka. Seorang pekerja senior bernama Rudi yang sudah lama bekerja di sana merasa tersaingi. Ia iri melihat Herman lebih sering memuji kerja Budi dibanding dirinya. Kebencian itu tumbuh diam-diam seperti virus. Suatu hari, ketika Herman datang mengecek barang, tiba-tiba ia mendapati beberapa kotak buah rusak dan hilang. Tanpa berpikir panjang, Rudi langsung menunjuk Budi.
Itu pasti ulah Budi, bos. Sejak dia datang, stok sering berkurang. Saya sudah lihat dia mondar-mandir mencurigakan. Budi terkejut. Pak Herman, itu tidak benar. Saya tidak pernah. Diam, bentak Herman. Tanpa memberi Budi kesempatan menjelaskan, Herman menampar pipinya keras. Furkon yang melihatnya menjerit kecil dan mencoba melindungi ayahnya. Kamu pikir saya bodoh? Kamu saya kasih kerja, saya kasih tempat tinggal, malah kamu balas dengan mencuri. Suara Herman bergetar menahan marah. Demi Allah saya tidak mencuri, Pak. Budi mencoba bertahan. Namun, hinaan demi hinaan terlontar. Semua pekerja melihat, beberapa menggelengkan kepala, tapi tidak ada satupun yang berani membela. Akhirnya, Budi diusir. Mes yang baru saja mereka tempati kembali harus ditinggalkan. Dengan membawa tas lusuh dan beberapa pakaian, ia dan Furkon keluar dari kios itu dalam keterpurukan. Malam itu, angin bertiup dingin. Budi duduk sendirian di kios buahnya yang sudah berubah menjadi lapak besar dan mewah. Lampu-lampu terang memantul di permukaan buah yang tertata rapi. Suara mobil-mobil yang lewat terdengar samar. Namun tidak ada satupun suara yang mampu mengusir kegelisahan yang merambati tubuhnya. Ia merasakan sesuatu mengawasi, sesuatu yang tidak terlihat namun keberadaannya sangat nyata. Dari balik bayangan terdengar bisikan lirih, suara yang tidak berasal dari manusia. Waktumu sudah tiba. Budi spontan menatap ke sekeliling, tidak ada siapapun. Tapi ia tahu persis, itu adalah suara salah satu jin yang bekerja di bawah perintah Bahguna. Suara yang sudah ia dengar beberapa kali dalam mimpi buruk yang menghantui tidur malamnya. Sesuai perjanjian, tumbal harus diberikan ketika bulan ketiga mendekati akhir. Dan kini, bulan itu telah tiba. Jin itu menginginkan nyawa sebagai bayaran atas keberhasilan dagangan Budi. 1 nyawa. Budi menggenggam kepalanya. Napasnya tersengal seperti habis berlari jauh. Dadanya sesak oleh ketakutan dan penyesalan yang memukul batinnya bertubi-tubi. Kemewahan yang ia dapatkan dalam 2 bulan terakhir terasa tidak ada artinya dibandingkan ketakutan yang kini menghantuinya. Ia ingin mencabut perjanjian itu, tetapi dari awal Bahguna sudah berkata, tidak ada jalan kembali. Siapa yang meminta, dia harus memberi. Dan jika tidak memberi, maka dia yang akan diambil. Budi merasakan tubuhnya lemas. Ia tidak ingin mati. Ia ingin hidup bersama anaknya, melihat Furkon tumbuh menjadi lelaki dewasa, menggapai masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Namun jin itu datang lagi. Kali ini suaranya lebih keras, bergema dalam pikiran Budi. Pilih korbanmu, manusia. Budi memejamkan mata. Pipinya basah oleh air mata. Genggaman tangannya gemetar. Tidak, jangan paksa aku, gumamnya lirih. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil yang baru Budi bayar sebulan lalu, Furkon sedang duduk menunggu ayahnya pulang. Ia menggambar sesuatu di buku tulis lusuhnya. Gambar ayah dan dirinya sedang makan bersama, seperti dulu sebelum hidup mereka hancur. Wajah Furkon tampak lebih ceria sejak Budi sukses berjualan kembali. Anak itu tidak tahu apa-apa tentang perjanjian gelap yang dilakukan ayahnya. Bagi Furkon, ayahnya adalah pahlawan yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ayah pasti capek, gumamnya, sambil melihat jam dinding. Ia berharap Budi segera pulang dan mereka bisa makan malam bersama. Sudah lama ia ingin bercerita tentang nilai ulangannya yang bagus. Ia bahkan menyiapkan hadiah kecil, kertas yang dilipat rapi berisi tulisan tangan. Terima kasih sudah berjuang untuk Furkon. Di kios, Budi berdiri dengan kepala tertunduk. Ketika ia membuka mata, bayangan hitam berdiri di depannya. Wujudnya kabur, namun bentuk tubuhnya seperti manusia kurus tinggi dengan mata merah menyala. Sosok jin itu berkata dengan suara yang merambat dingin ke dalam tulang. Waktunya habis. Berikan tumbal, atau kau sendiri yang akan hilang. Budi mundur tersentak. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi kakinya seakan menancap ke tanah. Suara itu kembali menggeram. Pilih, sekarang. Dalam keadaan bingung, putus asa dan takut mati, pikiran Budi kacau.
Dengan logika yang sudah tidak normal, ia mulai berpikir bahwa jika ia memberikan nyawanya sendiri, maka Furqan akan kembali menjadi gelandangan. Anaknya akan hidup dalam penderitaan seperti dulu, dan itu membuat Budi semakin takut. Namun jika ia memilih orang lain, siapa? Ia tidak punya keluarga selain anaknya, tidak punya teman dekat, tidak punya siapa-siapa. Dalam gelapnya pikiran itu, sesuatu yang kejam muncul. Bayangan wajah Furqan. Ketika pikiran itu muncul, Budi menutup wajahnya dan menangis seperti anak kecil. "Jangan, jangan anakku, jangan," ucapnya sambil memohon, meski ia tahu jin itu tidak peduli pada perasaannya. "Korban terdekat adalah yang paling mudah," bisik suara itu lagi. Dan tepat saat itu, pintu kios terbuka. "Ya, ayah di sini," suara kecil penuh ketulusan itu menggema. Furqan datang membawa makanan yang ia beli dari sedikit uang tabungannya. Ia tersenyum lebar ketika melihat ayahnya. "Aku bawakan makanan, ayah pasti belum makan kan?" Senyuman itu menusuk hati Budi seperti pisau. "Furqan, nak, pulang sana, jangan di sini," kata Budi dengan suara bergetar. "Kenapa? Ayah kenapa?" tanya Furqan kebingungan. Tiba-tiba, angin dingin berembus. Suara lirih jin itu terdengar lagi. "Anak ini yang kau pilih." Furqan celingenan. Ia tidak melihat apa-apa, tapi merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. "Ayah, apa itu?" tanyanya sambil menggenggam lengan Budi. Budi semakin ketakutan. "Pergi nak, tolong, pergi," suaranya pecah. Namun Furqan tidak bergerak. Ia justru memeluk ayahnya yang tampak ketakutan. "Ayah, jangan takut, aku di sini." Kata-kata itu justru menghancurkan pertahanan terakhir Budi. Ia ingin menjerit, ingin memeluk anaknya dan lari sejauh mungkin. Tapi bayangan hitam itu semakin dekat. Waktunya. Furqan meringis, merasakan dingin menusuk tubuhnya. "Ayah, ada apa ini?" Budi semakin ketakutan. "Aku minta maaf nak," ucapnya. "Ayah, maaf apa?" Furqan tidak mengerti. Maka dalam detik yang keji itu, ketika jin itu menjerat ruang di sekitar mereka, ketika Budi terperangkap dalam ketakutan dan keputusasaan yang menutup pikirannya, terjadi tragedi. Sebuah cahaya gelap melingkupi tubuh Furqan. Anak itu menjerit, memanggil nama ayahnya, meraih tangannya agar tidak dilepas. "Ayah, tolong, ayah." Tapi tubuh Budi terkunci. Tangannya gemetar, matanya membelak. Ia ingin menarik anaknya, tetapi tubuhnya tidak patuh. Dalam hitungan detik, jeritan itu meredam perlahan. Gelap, sunyi, dan Furqan jatuh terkulai di pelukan Budi. Tanpa napas, tanpa suara, tanpa senyum. Budi menatap tubuh anaknya yang tak lagi bergerak. Dunianya runtuh seketika. Sesalannya menghantam seperti badai. "Aku telah membunuh anakku sendiri," bisiknya. Suara yang keluar seperti retakan terakhir dari jiwa yang hancur. Jin itu lenyap, meninggalkan keheningan yang mematikan. Dan malam itu, Budi memeluk tubuh dingin anaknya sambil berjerit. Namun jeritan itu tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang menyelamatkannya. Dan tidak ada jalan kembali. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit seperti menutup diri, enggan menjadi saksi kejahatan yang baru saja terjadi. Budi terduduk di lantai kiosnya, memeluk tubuh kecil Furqan yang sudah tak bernyawa. Bau darah bercampur debu dan aroma buah-buahan menambah pekat suasana. Tidak ada suara selain isak tangis Budi yang tersengal-sengal, seperti orang yang tenggelam di lautan penyesalan. 2 bulan penuh kejayaan kini tak lebih dari mimpi buruk. Semua uang, fasilitas, pelanggan yang memadati lapaknya tidak lagi berarti apapun. Semua terasa hampa. Ia bahkan tidak bisa menangis dengan benar. Seluruh kesedihannya seperti sudah melampaui batas manusia hingga membuatnya hanya terisak tanpa suara. "Furqan, nak, bangun nak. Ayah mohon, bangun." Ia mengguncang tubuh anaknya berkali-kali, namun mata Furqan tetap terpejam. Bibirnya membiru, tangannya dingin seperti es.
Tidak ada kehangatan yang dulu selalu Budi rasakan ketika mereka tidur berpelukan di bawah jembatan. Budi memeluknya erat-erat, seolah bisa memindahkan kehidupan kembali ke tubuh anaknya melalui sentuhan, tapi tubuh itu tetap kaku. "Ayah jahat, ayah bodoh," suara Budi pecah. Ia memukul dadanya sendiri sekuat tenaga. "Kenapa? Kenapa aku pilih jalan ini? Seharusnya ia bisa menolak tawaran jin. Seharusnya ia bisa memilih mati daripada membahayakan orang lain. Tetapi ketakutan akan masa depan, ketakutan untuk kembali miskin, dan dendam pada mantan bosnya telah membutakan hati nuraninya. Ia telah menjual jiwanya, dan yang menjadi bayarannya adalah nyawa anaknya sendiri." Beberapa jam kemudian, tubuh Furqon sudah dibaringkan di dalam kios, ditutup dengan kain seadanya, kain lap yang biasa digunakan untuk membersihkan buah. Budi tidak punya apa-apa untuk mengurus pemakaman. Ia tidak punya keluarga, ia tidak punya tetangga, ia tidak tahu harus memanggil siapa. Ketika ia mencoba keluar mencari bantuan, langkahnya goyah, dunia terasa berputar. Orang-orang mulai berdatangan ke pasar, tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pedagang sayur bertanya, "Budi, kamu kenapa? Kenapa wajahmu pucat begitu?" Budi tidak bisa menjawab, mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Pedagang itu mendekat ke pintu kios dan mengintip. Begitu melihat tubuh kecil yang tertutup kain, perempuan itu langsung menjerit, "Ya Allah, ada mayat anak kecil." Seruan itu membuat orang-orang lain mendekat. Mereka membicarakan, menebak-nebak, berspekulasi. Ada yang mengira Furqon sakit, ada yang mengira ia terjatuh, ada juga yang mencurigai hal-hal aneh. Namun Budi tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri sambil memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan rasa perih yang semakin menusuk. Ketika polisi datang, mereka mencoba menanyakan kronologi. Tetapi Budi hanya duduk diam di pojokan kios, menatap kosong. "Pak Budi, tolong jawab, apa yang terjadi?" tanya seorang polisi dengan nada lembut. Namun Budi hanya menggeleng lemah. Mulutnya bergerak, namun kata-kata tidak keluar. Akhirnya polisi menutup kasus itu sebagai kematian mendadak, tanpa tanda kekerasan. Tidak ada bukti kriminal, tidak ada saksi. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang hanya menyebutnya sebagai musibah tragis. Dan jenazah kecil itu dimakamkan di pemakaman umum tanpa upacara berarti. Hanya beberapa orang pasar yang hadir, termasuk Budi yang berdiri kaku sambil memeluk tanah di depan makam anaknya. Setelah pemakaman selesai, Budi duduk lama di samping makam. Hujan mulai turun, membasahi rambut dan bajunya, namun ia tidak bergerak sama sekali. "Kalau ayah bisa tukar, ayah rela mati, nak," bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara gerimis. "Ayah harusnya yang jadi tumbal, bukan kamu." Tetapi dunia tidak pernah mengabulkan keinginan orang yang terlambat menyesal. Beberapa minggu setelah kematian Furqon, kehidupan Budi berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi membuka kios buah. Ia kehilangan motivasi, kehilangan arah, kehilangan segala hal yang membuatnya bertahan hidup. Ia hanya duduk di dalam kios kosong yang dahulu begitu ramai. Kios itu kini gelap, berdebu, dan dipenuhi lalat yang mengerumungi buah busuk. Tetangga pasar sudah jarang melihatnya. Beberapa orang mencoba mengajak Budi bicara, tetapi selalu ditanggapi dengan tatapan kosong. "Budi, kamu harus makan, jangan begini terus," kata seorang pedagang. Budi hanya menggeleng, kemudian tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat aneh, seperti orang yang kehilangan kewarasan. "Untuk apa makan? Untuk apa hidup?" jawabnya sambil menatap lantai. "Jangan bilang begitu, anakmu pasti mau kamu tetap kuat." Mendengar kata anak, tubuh Budi langsung menegang. Ia menutup telinganya dan teriak, "Jangan sebut Furqon, jangan sebut namanya." Pedagang itu terkejut dan mundur beberapa langkah.
sementara Budi terisak dan memukul kepalanya sendiri berkali-kali. Semenjak hari itu, orang-orang mulai menghindarinya. Tidak ada yang berani mendekat. Kiosnya perlahan menjadi tempat yang dihindari, seperti ada aura gelap yang mengelilinginya. Bahkan Herman, mantan bosnya pun tidak berani muncul di dekat kios itu. Budi semakin hari semakin tenggelam dalam kegilaan. Ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Kadang berdiri lama di sudut kios sambil menatap bayangan. Kadang tertawa keras tanpa sebab. Di malam hari, beberapa pedagang pasar yang masih lembur mengaku mendengar teriakan-teriakan lirih dari dalam kios Budi, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ada yang mengatakan ia diganggu arwah anaknya. Ada yang percaya jin itu masih menuntut sesuatu. Ada yang bilang Budi kerasukan, namun tak satu pun memiliki keberanian untuk memastikan. Suatu malam, ketika pasar sudah sepi, Budi duduk sendirian di dalam kios, memeluk dagunya. Suara gemerisik terdengar dari balik pintu. Kemudian muncul suara yang sangat ia kenal. "Ayah." Budi membeku. "Ayah, aku kedinginan." Itu suara Furkon. Ia menatap sekeliling dengan mata melebar, nafasnya tersengal. "Furkon, nak, kamu di mana?" "Sini, aku di sini, ayah." Budi bangkit panik. Ia mencoba membuka pintu, namun pintu itu menutup sendiri. Lampu berkelip-kelip, bayangan melintas cepat di ujung kios. "Furkon, nak, jangan tinggalkan ayah," teriak Budi. Tetapi yang terdengar selanjutnya adalah tawa kecil, tawa yang menyeramkan. Budi memeluk kepalanya dan menjerit. Ia tidak tahu apakah itu benar suara anaknya atau jin yang menagih bayaran lain. Dan sejak malam itu, pasar tidak pernah sama lagi. Malam-malam berikutnya terasa jauh lebih menyeramkan bagi Budi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu mendengar suara yang mirip dengan suara Furkon. Kadang terdengar dekat, kadang jauh, kadang seperti berbisik tepat di telinganya. Suara itu terkadang memanggil lembut, terkadang menangis, dan kadang tertawa dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Budi tidak lagi tidur. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tubuhnya semakin kurus seperti tidak pernah makan berhari-hari. Ia mulai kehilangan kemampuan membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Di siang hari pun ia mulai mendengar bisikan itu. "Kenapa ayah tinggalkan aku di tempat gelap, ayah? Kenapa ayah tidak bilang selamat tinggal? Aku kedinginan, ayah." Setiap mendengar kata-kata itu, tubuh Budi bergetar hebat. Ia berusaha menutup telinganya, namun suara itu selalu menerobos masuk, seolah langsung berbicara di dalam kepalanya. Beberapa pedagang yang dulu masih mencoba berbincang dengannya, kini semakin menjauh. Mereka takut. Budi sering terlihat memaki udara kosong atau tertawa tanpa alasan, bahkan pernah terlihat berlari keluar kios sambil berteriak, "Jangan dekati aku, jangan ambil aku." Semua orang yang melihatnya hanya bisa bergidik. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya dialami Budi. Yang mereka tahu, pria itu sudah tidak waras lagi. Kios buahnya yang dulu selalu ramai, kini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Buah-buahan busuk menumpuk, lalat berterbangan, aroma masam menusuk hidung. Papan nama kiosnya sudah hampir jatuh dan cat tembok mulai mengelupas. Seperti tempat itu ikut merasakan kutukan yang kini menjerat Budi. Suatu malam, ketika pasar sudah benar-benar sepi, Budi duduk di sudut kios sambil menatap lantai. Di depannya, lilin kecil menyala redup. Ia tidak berani menyalakan lampu sejak suara-suara itu mulai muncul. Baginya, kegelapan terasa lebih menenangkan, meski tidak benar-benar bisa membuatnya aman. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara langkah kecil terdengar dari luar. Budi mengangkat kepala, tubuhnya langsung menegang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian terdengar suara kecil, lembut dan sangat ia kenali. "Ayah,
Aku pulang. Napas Budi tercekat. Itu kamu, Furkon? Tanyanya dengan suara gemetar. Pintu kios berderit pelan, terbuka sedikit. Angin dingin menerobos masuk. Masuk, nak, masuk. Budi memanggil dengan suara bergetar antara takut dan rindu. Perlahan, sebuah bayangan kecil berdiri di ambang pintu. Tingginya setinggi Furkon, siluetnya juga sama. Namun wajahnya gelap dan tidak terlihat, hanya garis tubuhnya yang tampak samar. Ayah, kenapa ayah pergi saat aku ketakutan di tempat gelap? Suara itu terdengar sedih. Budi menangis. Ayah tidak mau pergi. Ayah dipaksa. Ayah menyesal, nak. Tolong maafkan ayah. Bayangan itu maju setapak. Ayah, peluk aku. Tanpa berpikir panjang, Budi berlari memeluk bayangan itu. Ia memejamkan mata sambil menangis keras, memeluk erat sosok kecil itu. Namun tubuh itu terasa dingin, terlalu dingin. Lalu suara itu berubah. Tadinya lembut, kini menjadi berat, serak, dan penuh kemarahan. Kau bukan ayah yang baik. Budi melepaskan pelukan itu dan mundur beberapa langkah. Matanya melebar ketakutan. Bayangan itu perlahan berubah bentuk. Tubuhnya memanjang, kulitnya menghitam, dan mulutnya terbuka lebar dengan suara mengerikan. Dari mulut itu keluar suara bercampur antara tawa dan jeritan. Budi jatuh terduduk, tangannya gemetar hebat. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Bayangan itu kemudian menghilang mendadak seperti asap yang tertiup angin. Kios kembali sunyi. Budi memeluk kepalanya, bergetar hebat. Malam itu ia sadar bahwa suara yang selama ini ia dengar bukanlah suara Furkon. Itu suara jin. Jin yang sama yang mengambil nyawa anaknya. Jin yang kini menagih nyawanya sendiri sebagai tumbal berikutnya. Beberapa hari kemudian, ketakutan Budi semakin parah. Ia tidak berani keluar dari kios, takut bertemu bayangan itu lagi. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya mulai kusut, dan matanya sering berputar tak fokus. Kadang ia merasa Furkon benar-benar berada di dekatnya. Kadang ia merasa jin itu berdiri di belakangnya. Kadang ia merasa kiosnya dipenuhi makhluk yang terus mengawasinya. Suatu siang, seorang anak kecil dari pedagang pasar memanggil dari luar. "Pak Budi, ibu saya kasih makanan, katanya bapak harus makan." Budi tidak menjawab. Anak itu membuka pintu sedikit lalu meletakkan nasi bungkus di depan pintu. Tapi sebelum ia pergi, tanpa sengaja ia melihat bagian dalam kios. Ia hampir menjerit. Budi duduk di tengah kios sambil menatap dinding yang penuh coretan. Semuanya ditulis dengan spidol hitam dan merah, gambar anak kecil, bentuk wajah menyeramkan, kata maaf berulang kali, dan simbol-simbol aneh yang tidak dimengerti. Di antara coretan itu tertulis besar, "Jangan ambil aku, jangan ambil aku." Anak itu langsung lari ketakutan. Kabar tentang keadaan Budi menyebar cepat. Beberapa orang mulai membicarakan bahwa Budi telah kerasukan. Ada yang mengatakan kios itu sekarang angker. Ada yang mulai menyarankan agar pasar memanggil ustadz atau orang pintar untuk mengusir makhluk halus. Namun sebelum siapapun sempat melakukan sesuatu, keadaan Budi semakin memburuk. Suatu malam suara itu kembali. Budi sedang berjongkok di sudut, memeluk lututnya, ketika angin dingin meniup lilin di depannya. Kegelapan melahap seluruh kios. Dalam gelap, suara itu muncul lagi. "Ayah, aku kedinginan." Budi memejamkan mata. "Itu bukan kamu, bukan kamu. Ayah, temani aku." "Pergi!" Budi teriak sambil menutup telinganya. Namun suara... Hampir 3 bulan berlalu sejak tragedi yang merenggut Furkon. Namun bagi Budi, waktu seperti tidak bergerak. Setiap pagi ia terbangun tanpa semangat, merasa dadanya sesak, seolah ada tangan besar yang selalu menekan jantungnya. Kios buah yang dulu menjadi kebanggaannya, kini berubah menjadi tempat yang paling ia benci.
Setiap kali membuka pintu kios, ia merasa seperti sedang membuka pintu ke dosa sendiri. Namun, para pelanggan tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melihat Budi sebagai penjual buah yang semakin sukses. Mobilnya selalu terparkir rapi di depan kios, tumpukan buah segar memenuhi meja, dan pelanggan datang silih berganti. Setiap orang yang lewat mengira Budi adalah contoh orang yang bangkit dari keterpurukan. Tak ada yang tahu bahwa keberhasilan itu dibangun dari perjanjian gelap dan tumbal yang merenggut Furqon. Rasa bersalah itu membuat Budi tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk yang sama. Furqon berdiri di ujung tempat tidur, wajahnya pucat, matanya kosong, bajunya berlumur darah. Anak itu memanggil pelan, "Ayah, kenapa?" Setelah itu, tubuh kecil itu terseret ke kegelapan oleh tangan-tangan hitam. Budi selalu terbangun sambil berteriak, lalu menangis tanpa suara sampai fajar menyingsing. Suatu pagi, ketika membuka kios, ia melihat bekas darah kecil di lantai dekat meja. Merah gelap, hampir mengering. Ia gemetar, matanya memandang sekeliling, memastikan tidak ada tikus atau hewan lain yang mungkin menjadi penyebabnya. Tidak ada. Toko itu bersih, rapi, tidak ada tanda-tanda apapun. Namun, saat ia membungkuk untuk membersihkan bercak tersebut, hidungnya menangkap bau yang familiar. Bukan bau darah hewan, bukan bau busuk, tapi bau yang identik dengan saat ia menemukan Furqon tewas di lantai kamar kontrakan mereka. Budi mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak rak buah. Napasnya memburu dan ia langsung menutup kios pagi itu, mengatakan pada pelanggan bahwa ia sedang kurang sehat. Malamnya, saat hujan deras mengguyur kota, ia duduk sendirian di dalam kontrakan barunya. Lampu ia matikan, hanya ada cahaya redup dari luar jendela. Di dalam keheningan itu, ia mendengar suara kursi digeser, padahal tidak ada siapapun di rumah. Suara langkah kecil berlari di lantai, lalu suara napas halus seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. "Ayah," suara itu sangat jelas, terlalu jelas. Seketika seluruh tubuh Budi merinding. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mampu bergerak. Ia ingin menutup telinga, tapi suara itu terus masuk langsung ke dalam kepalanya. "Kenapa ayah biarkan aku? Kenapa ayah lepaskan tanganku saat itu?" Budi memejamkan mata, menahan tangis. "Ayah tidak ingin, ayah menyesal." Suaranya bergetar, hancur. "Kenapa ayah pilih dagang buah, bukan aku?" Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungnya berulang-ulang. Budi jatuh terduduk, memeluk lutut, menangis keras seperti anak kecil. Ia bertahan lama dalam posisi itu hingga suara tersebut perlahan menghilang. Tapi bayangan kecil di sudut ruangan tetap terlihat meski samar. Seolah Furqon masih berdiri di sana, memandangnya dengan mata penuh luka. Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Buah di kios kadang berubah busuk tiba-tiba, padahal baru saja dipajang. Suara tawa anak kecil terdengar dari gudang. Kadang lampu berkedip-kedip ketika Budi sedang menghitung uang hasil jualan. Bahkan, pernah suatu malam, kaca toko retak sendiri, membentuk garis menyerupai tulisan, "Tumbal belum selesai." Budi ketakutan, tetapi juga bingung. Ia yakin tumbalnya sudah terpenuhi. Furqon telah tewas secara tragis. Mengapa masih ada pesan seperti itu? Apakah jin itu menginginkan lebih? Atau apakah nyawa Furqon belum benar-benar diterima karena cara kematiannya? Ia tidak punya jawaban. Yang ia punya hanya rasa takut yang semakin hari semakin menyesakkan. Suatu hari, saat ia sedang membereskan kios, datang seorang wanita tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Perawakannya kecil, wajahnya keriput, rambutnya putih panjang. Wanita itu menatap Budi lama, sangat lama, seolah sedang menilai setiap sudut jiwanya. Tanpa membeli apapun, ia berkata lirih, "Kau membawa bau kematian, Nak, dan roh anakmu belum bisa pergi. Ada urusan yang belum selesai." Budi terpaku. Siapa ibu?" Wanita itu tidak menjawab,
Ia hanya menatap buah mangga yang berada di meja. Tiba-tiba, mangga itu jatuh sendiri, padahal tidak ada angin. Wanita tersebut mendekatkan wajahnya pada Budi, berbisik, "Jin yang kau datangi bukan jin biasa. Ia tidak puas hanya dengan satu nyawa. Kau sudah membuka pintu yang tidak bisa kau tutup sendirian. Akan ada yang ditagih lagi dan lagi." "Tidak," Budi menggeleng, panik. "Saya sudah memberikan semuanya. Saya hanya ingin kios saya ramai. Saya sudah bayar harganya." Wanita itu menghela napas dalam, seolah kasihan, tapi tidak bisa membantu banyak. "Kau harus kembali ke tempat itu, kembali ke Mbah yang memberimu jalan sesat itu. Temui dia sebelum semuanya terlambat. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir lebih buruk daripada kematian anakmu." Budi terdiam, tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Wanita itu kemudian berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Budi yang tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi telapak tangan. Malam itu, Budi tidak tidur sama sekali. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang-ngiang. Roh Furqon belum tenang. Jin meminta lebih, dan ia harus kembali ke rumah Mbah itu, tempat ia dulu menukar masa depan anaknya dengan kesuksesan semu. Namun, sebelum ia bisa memutuskan apa yang akan ia lakukan, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara keras dari dapur kontrakan. Suara piring pecah. Budi terlonjak bangun dan berlari ke dapur. Saat lampu dinyalakan, yang ia lihat membuat tubuhnya hampir roboh. Pecahan piring berserakan, dan di tengah pecahan itu ada tulisan dari serpihan kaca, "Giliranmu sebentar lagi." Budi jatuh terduduk, bibirnya bergetar, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, ia bukan hanya kehilangan anaknya, ia kini menjadi buruan dari perjanjian gelap yang ia buat sendiri, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tiga hari setelah kejadian tulisan menyeramkan di dapurnya, kondisi mental Budi semakin rapuh. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur berminggu-minggu. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar setiap kali mendengar suara kecil sekalipun. Para tetangga mulai memperhatikannya, namun Budi selalu menolak ketika ditanya, "Kenapa mas, ada masalah?" Ia hanya tersenyum hambar dan menjawab pelan, "Nggak apa-apa bu." Padahal di dalam dirinya, ketakutan itu sudah seperti belenggu yang menjerat sampai ia sulit bernapas. Setiap malam, suara Furqon terus memanggil. Kadang terdengar dari sudut kamar, kadang dari langit-langit, kadang dari bawah ranjang. Suara itu lembut, tetapi menyiksa. "Ayah, ayah belum menjemput aku. Ayah meninggalkan aku di sini." Terkadang Budi melihat bayangan kecil berlari melewati pintu, lalu menghilang di koridor kontrakan. Ia mengejar, tapi tidak pernah menemukan apapun. Yang tersisa hanyalah kesunyian pekat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semua hal aneh itu membuat Budi sadar, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari jawaban. Ucapan wanita tua misterius di kiosnya mulai terdengar masuk akal. Roh Furqonnya tidak tenang, jin itu belum selesai, dan ia harus kembali ke tempat ia memulainya. Ke tempat Mbah yang memberinya kekuatan gelap itu. Kembali ke desa yang terlupakan. Malam itu, setelah menutup kios lebih cepat dari biasanya, Budi berkendara menuju desa yang jaraknya sekitar 2 jam dari kota. Hujan turun deras, membuat pandangan jalan buram. Wiper mobil bergerak cepat, tapi tetap saja sulit melihat jelas. Langit seperti marah, mengiringi perjalanan Budi menuju tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi lagi. Desa itu sepi, lebih sunyi dari terakhir kali ia datang. Lampu jalan redup, rumah-rumah tua tampak seperti bangunan mati yang ditinggalkan penghuninya. Jalanan tanah berubah becek, meninggalkan suara plok-plok saat mobil melewatinya. Saat Budi berhenti di dekat rumah kayu tua milik Mbah itu, jantungnya berdebar keras. Rumah tersebut tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Catnya mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar, dan pintunya terbuka sedikit, padahal tidak ada angin. Budi menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian sebelum melangkah masuk. "Assalamualaikum,"
suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tikus berlarian di balik dinding dan suara hujan menghantam atap rumah. Budi masuk pelan-pelan, bau dupa bercampur tanah basah menyengat hidungnya. Ruangan itu remang, hanya diterangi satu lampu minyak yang berkedip-kedip seperti ingin mati. Di tengah ruangan, mbah itu sedang duduk bersila, namun wajahnya tertutup kain putih. Tubuhnya diam, terlalu diam bahkan tidak bergerak sedikit pun. "Mbah, saya datang," kata Budi perlahan. Masih tidak ada respons. Dengan langkah gemetar, Budi mendekat. Ia takut, tapi rasa putus asa lebih besar. Ia butuh jawaban, ia butuh penjelasan, mengapa roh anaknya masih menghantui. Saat jaraknya tinggal 2 langkah dari mbah, tiba-tiba kain putih yang menutupi wajah itu bergerak sendiri, jatuh ke lantai. Wajah mbah terlihat, namun kali ini wajah itu tampak sangat pucat, matanya cekung dan bibirnya membiru, seolah ia baru saja jatuh sakit parah. Tapi yang paling mengejutkan, mata mbah terbuka dan menatap langsung ke arah Budi. Budi langsung sujud, hampir menangis. "Mbah, anak saya, roh Furqon, dia belum tenang. Jin itu masih mengganggu. Saya harus bagaimana, Mbah?" Mbah itu menghela napas dalam, lalu berkata pelan, "Yang kau lakukan bukan sekedar tumbal. Kau sudah membuka pintu kematian. Kau memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang kau pikirkan." Budi mengangkat kepala ketakutan. "Apa maksud Mbah? Bukankah nyawa Furqon sudah?" Mbah menggeleng pelan. "Jin itu bukan jin biasa. Ia bukan sekedar meminta tumbal untuk kekayaan. Ia adalah penagih, penukar nasib, dan pemakan ruh. Dia tidak puas hanya satu. Dia akan terus meminta selama pintu yang kau buka belum ditutup." Budi merasakan kakinya melemas. "Lalu, bagaimana menutupnya, Mbah? Tolong, saya mohon." Mbah menatap Budi lama, sangat lama, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Tidak bisa ditutup oleh tangan manusia." Kalimat itu membuat tubuh Budi seolah tertikam. "Apa maksudnya, Mbah? Panggilan itu sudah mengikat dirimu, keluargamu, masa depanmu. Anakmu tidak tenang karena ia bukan mati sebagai tumbal, ia mati sebagai korban ketakutanmu sendiri. Jin itu tidak mengakui tumbal itu, dan ia menginginkan tumbal yang sah." Budi terdiam, seluruh tubuhnya bergetar. "Tumbal yang sah?" Suaranya hampir tidak terdengar. Mbah mengangguk. Yang diberikan dengan kesadaran, yang diserahkan dengan ritual, yang dipilih oleh pelakunya, bukan diambil secara putus asa. Budi menatap tanah, napasnya tercekat. Jika kematian Furqon tidak sah, berarti perjanjian itu belum selesai. Jin itu masih menunggu, masih lapar, dan masih mengincar. Budi terdiam, seluruh tubuhnya bergetar. "Tumbal yang sah," suaranya hampir tidak terdengar. Mbah mengangguk. Yang diberikan dengan kesadaran, yang diserahkan dengan ritual, yang dipilih oleh pelakunya, bukan diambil secara putus asa. Budi menatap tanah, napasnya tercekat. Jika kematian Furqon tidak sah, berarti perjanjian itu belum selesai. Jin itu masih menunggu, masih lapar, dan masih mengincar. "Berarti nyawa saya?" tanya Budi lirih. Mbah tersenyum tipis, namun senyumnya lebih mirip irisan ketakutan. "Budi, dari awal jin itu tidak pernah mengincar anakmu. Ia mengincar kau." Budi mundur, wajahnya pucat pasi. Satu-satunya tumbal yang pantas adalah pemilik perjanjian itu sendiri. Budi merasa lututnya tak mampu menopang tubuhnya. Badannya jatuh terduduk, tangan menutupi wajah, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, lampu minyak tiba-tiba padam dan ruangan berubah gelap total. Suara angin menderu masuk melalui celah-celah dinding. Dalam gelap itu, suara lain muncul, suara berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. "Kau memanggilku, kau yang meminta, kini waktumu dekat, Budi." Budi membeku, suara itu bukan suara Mbah, bukan suara manusia, itu suara jin. Mbah berteriak keras, "Budi, lari, jangan lihat ke belakang." Tapi Budi terpaku,
Suara jin itu mengalir ke telinganya seperti bisikan maut. Tumbalmu salah dan kau akan membayarnya dengan nyawamu sendiri. Tiba-tiba sesuatu meraba bahu Budi dari belakang, dingin, tajam, seperti cakar. Budi menjerit dan malam itu di rumah tua yang terabaikan itu, Budi sadar bahwa ia tidak lagi sedang dikejar oleh ketakutannya, melainkan oleh kematian yang sedang menagih janji. Budi berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah tua milik Mbah yang kini dipenuhi suara-suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Nafasnya terengah-engah, dadanya seperti akan pecah. Hujan deras membuat tanah licin menghambat langkahnya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa ada sesuatu yang mengejar, meski matanya tidak melihat apapun. Namun ia merasakan kehadirannya. Rasanya seperti udara menjadi lebih berat, lebih dingin, seakan sesuatu sedang mengintai dari balik kegelapan. Setelah hampir tersungkur beberapa kali, Budi akhirnya berhasil mencapai mobilnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan langsung masuk. Ia menyalakan mesin sambil terus berucap lirih, "Astagfirullah, astagfirullah, lindungi saya ya Allah." Mobil itu melaju kencang keluar dari desa, sementara suara hujan menghantam atap seperti ribuan jarum. Namun semakin jauh ia meninggalkan desa itu, semakin kuat ia merasa sesuatu ikut bersamanya. Duduk di kursi belakang, atau berdiri di luar jendela, atau menggantung di plafon mobil. Saat ia melewati jalan menurun menuju kota, radio mobil menyala sendiri, padahal sebelumnya mati. Suaranya pecah-pecah, lalu terdengar suara anak kecil tertawa lirih. Tawa Furqon. "Ayah, jangan tinggalkan aku lagi." Budi menjerit sambil mematikan radio. Tapi tawa itu tidak hilang. Tawa itu kini terdengar dari kursi belakang. Ia nekat menoleh, dan seketika ia menjerit dengan suara paling keras yang pernah keluar dari tenggorokannya. Di kursi belakang, tubuh Furqon duduk diam. Bajunya masih berdarah seperti saat ditemukan. Wajahnya pucat tanpa warna dan matanya kosong. Namun bibirnya tersenyum kecil. "Ayah, ayo pulang sama aku." Budi langsung memutar setir tanpa sadar dan mobilnya oleng ke sisi kiri jalan. Ia hampir menabrak pagar pembatas namun berhasil menguasai sedikit. Tubuhnya gemetar keras, sementara sosok Furqon perlahan menghilang seperti asap. Budi menangis, tangannya menutup wajah. Ia terisak keras sambil memukul-mukul setir. Maafkan ayah nak. Tolong, jangan ganggu ayah lagi." Namun suara di kepalanya menjawab, "Ayah yang memulai ini." Sesampainya di kontrakan, Budi langsung masuk sambil menutup pintu keras. Hujan masih turun deras, menambah suasana mencekam. Lampu kontrakan ia nyalakan, tapi cahaya yang keluar berkedip-kedip, membuat bayangan bergerak tidak beraturan di dinding. Budi duduk di lantai, memeluk lutut, berusaha menenangkan diri. Ia berpikir keras. Ucapan Bah terus terengiang. Tumbal yang sah adalah pemilik perjanjian itu sendiri. Jika ia tidak menyerahkan diri, maka jin itu akan mengambil paksa. Ia bisa mati kapan saja, mungkin secara lebih mengerikan dari Furqon. Ia bisa hilang begitu saja tanpa ditemukan jasad. Tapi, jika ia menyerahkan diri secara sukarela, apakah itu artinya ia harus bunuh diri? Ataukah jin itu akan mengambil nyawanya langsung? Ia bingung, ia takut, namun yang paling menyiksa, ia mulai merasa ingin menyerah. Hidupnya tidak ada artinya lagi. Furqon telah tiada, istrinya meninggalkannya. Kios yang ia bangun dengan cara haram tidak lagi terasa seperti tempat mencari nafkah, melainkan pengingat dari dosa besar yang ia lakukan. Kalau mati bisa membuat Furqon tenang, mungkin ini jalan yang benar, gumamnya lirih. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara benda jatuh dari kamar. Budi terlonjak lalu berdiri pelan. Langkahnya berat saat ia menuju kamar. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari celah itu terlihat cahaya lampu redup yang bergetar. Saat ia mendorong pintu, nafasnya tercekat.
Di atas lantai kamar tergeletak mainan mobil-mobilan milik Furqon yang sudah lama ia buang. Mainan itu bergerak sendiri, pelan, maju, mundur, seperti dimainkan oleh tangan kecil yang tak kasat mata. Budi mundur, tubuhnya gemetar. "Furqon," panggilnya dengan suara bergetar. Mobil-mobilan itu berhenti, lalu perlahan berputar menghadap ke arah Budi. Dan di belakang mainan itu muncul dua kaki kecil. Lalu kaki itu naik menjadi tubuh kecil, lalu kepala, lalu wajah Furqon. Namun kali ini wajahnya tidak lagi pucat. Ia tersenyum seperti biasa, seperti sebelum semua tragedi terjadi. "Ayah, ayo pulang sama aku." Suaranya lembut, begitu lembut, mengingatkan Budi pada masa saat ia masih mengantarkan Furqon ke sekolah. Air mata Budi jatuh tanpa bisa ditahan. "Furqon, ayah kangen." Anak itu mengulurkan tangan kecilnya. "Ayo pulang ya, kita pulang." Budi hampir meraih tangan itu. Hampir. Namun detik terakhir, ekspresi Furqon berubah. Senyumnya hilang, matanya menghitam seperti lubang tak berdasar, dan mulutnya terbuka lebar, sangat tidak mungkin bagi manusia. "Ayo ikut aku sekarang." Suara itu bukan suara manusia, bukan suara anak kecil, tapi suara jin. Budi terlempar ke belakang oleh dorongan kuat tak terlihat. Punggungnya menghantam dinding, membuat ia menjerit kesakitan. Tubuhnya jatuh ke lantai, dan ia merangkak menjauh. Di depan pintu kamar, sosok Furqon berubah menjadi bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. "Budi, waktumu hampir habis." Budi teriak, lalu bangkit dan berlari keluar kamar. Ia menutup pintu keras-keras, lalu berlari keluar kontrakan tanpa sandal, tanpa kunci, tanpa apapun. Ia hanya berlari menembus hujan malam yang dingin. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu satu hal: jika ia tetap diam, ia akan mati malam itu. Jika ia kabur, ia hanya menunda. Karena sejak saat itu, ia paham satu hal: jin itu tidak lagi menunggu. Jin itu sedang berburu, dan mangsanya adalah dirinya sendiri. Hujan malam itu berubah menjadi badai. Angin kencang berputar seperti ingin merobek seluruh rumah di sekitarnya. Budi berlari tanpa tujuan, menyusuri gang demi gang sambil terus menoleh ke belakang. Ketakutannya bukan lagi sekedar firasat. Ia benar-benar merasa ada sesuatu yang mengejarnya dari kegelapan. Jalanan yang biasanya dipenuhi suara motor dan orang-orang kini sunyi total. Hanya suara hujan, petir, dan napas Budi yang memburu. Setiap kali petir menyambar, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di ujung jalan. Namun ketika cahaya petir menghilang, bayangan itu ikut lenyap seolah tidak pernah ada. Budi terus berlari sampai lututnya hampir roboh. Ia berhenti di bawah kanopi toko kelontong yang sudah tutup. Napasnya sangat kacau. Ia menunduk, memegang lutut, tubuhnya basah kuyup. Air hujan menetes dari rambutnya, bercampur dengan air mata yang tidak pernah sempat ia seka. "Kenapa ini terjadi pada saya?" desahnya pelan, antara sedih dan panik. Dalam keheningan hujan itu, suara pelan terdengar dari belakangnya. "Budi." Suara itu lirih, hampir seperti angin. Tapi Budi sangat mengenalnya. Suara itu adalah suara yang beberapa minggu terakhir menghantuinya tanpa henti. Ia menegakkan tubuhnya perlahan, namun tidak berani menoleh. Jangan ganggu saya lagi, saya mohon." "Perjanjianmu belum selesai." Suara itu kini lebih dekat, tepat di belakangnya. Jauh lebih dekat dari yang ia duga. Budi lari lagi. Ia berlari begitu cepat hingga napasnya serasa tercekik. Ia tidak peduli air hujan, tidak peduli jalan licin, tidak peduli tubuhnya sakit. Ia hanya ingin keluar dari mimpi buruk ini. Namun mimpi buruk itu tidak bisa ditinggalkan.
Setelah beberapa menit lari tanpa arah, Budi akhirnya tiba di pasar yang pada malam hari gelap dan sepi. Bangku-bangku penjual ditumpuk, terpal-terpal basah menggantung, dan lampu-lampu redup menyala sendirian seperti mata-mata yang mengawasi. Di tengah pasar itu, di antara kios-kios yang sudah tutup, Budi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Kios buahnya. Bagaimana mungkin kios itu berada jauh dari sini, tapi bentuknya benar-benar sama. Warna catnya, papan namanya, meja buahnya, bahkan mobilnya terparkir tepat di samping kios. Tidak mungkin, gumamnya sambil bergeser mundur. Namun sebuah suara terdengar dari dalam kios. "Buahnya segar bang, silahkan beli." Suara itu suara Furqon, ceria, sangat ceria. Budi mulai menangis lagi, kali ini sambil menutup wajahnya. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Tapi kakinya tetap melangkah, seolah ditarik oleh magnet yang tidak bisa ia lawan. Ia mendekat dengan langkah gemetar, dan semakin dekat, semakin jelas ia melihat sosok kecil berdiri di balik meja buah. Furqon. Tubuhnya utuh, bajunya bersih, senyumnya lebar seperti dulu saat membantu Budi berjualan. "Ayah, ayo jualan lagi, kita kan dulu kompak." Budi mematung. Dalam hatinya, dua suara bertarung. Satu suara berkata, "Dekati dia, itu anakmu, kau rindu dia." Suara lain berkata, "Itu bukan anakmu, itu perangkap." Namun sebagai ayah, kerinduan Budi jauh lebih kuat. "Furqon, nak," suaranya pecah saat ia mengulurkan tangan. Furqon tersenyum sedih. "Ayah, kenapa dulu ayah tidak pilih aku?" Budi tidak tahan lagi. Ia jatuh berlutut, menangis keras, memukul-mukul lantai. "Ayah bodoh, ayah salah, ayah minta maaf." Namun tiba-tiba suara Furqon berubah menjadi sangat dingin. "Terlambat, ayah." Sosok Furqon berubah cepat. Kulitnya meluruh, matanya tenggelam, mulutnya membesar tak wajar. Ia kini bukan lagi Furqon, melainkan wujud hitam tinggi dengan mata merah menyala seperti bara. Waktunya Budi. Budi berteriak dan bangkit berlari menuju sisi lain pasar. Tapi jin itu meloncat dari meja dan mendarat hanya beberapa meter di belakangnya. Suaranya menggema seperti ribuan suara bersatu. "Kau berjanji dan aku datang menagih." Budi mencari tempat bersembunyi. Ia masuk ke dalam kios lain, menutup tirai dari dalam. Napasnya terengah-engah. Ia menatap tangannya sendiri yang gemetar hebat. Tiba-tiba, terpal yang ia pegang bergerak sendiri, seperti ada yang mengusap dari luar. "Budi, buka." Budi mundur beberapa langkah, tubuhnya menghantam rak dalam kios. Ia menahan napas sambil menempelkan punggungnya ke dinding. "Aku melihatmu." Suara itu terdengar tepat dari atas, dari atap kios, dari belakang, dari samping, dari semua arah. Sebuah tangan hitam panjang muncul dari celah terpal dan mencoba meraih kaki Budi. Budi menjerit dan menendang tangan itu sekuat tenaga. Ia berlari keluar dari kios, memanjat meja, lalu keluar dari area pasar. Kakinya terpeleset beberapa kali, namun ia terus bangkit. Ia berlari ke jalan raya, mobil-mobil lewat, beberapa hampir menabraknya. Namun ia tidak peduli. Ia membutuhkan pertolongan, ia membutuhkan manusia lain, ia membutuhkan cahaya, ia membutuhkan suara, apapun yang bukan kegelapan ini. Namun saat ia menyeberang, sebuah suara terdengar begitu dekat, seperti berbisik tepat di telinganya. "Kau pikir bisa lari? Perjanjian adalah perjanjian, Budi." Tubuh Budi terpental seperti didorong sesuatu dari belakang, dan ia jatuh keras di aspal. Kepalanya terbentur pinggir trotoar, pandangannya kabur, suara-suara di sekitarnya mulai hilang, digantikan gema langkah kaki yang semakin mendekat.
Dalam kaburnya pandangan itu, ia melihat sosok besar berjalan pelan ke arahnya. Mata merah itu menyala seperti bara neraka. Tangan-tangan hitam panjang menjulur dari tubuhnya, merayap di tanah seperti tentakel. Saatnya Budi. Budi mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Darah mengalir dari kepala ke pipi. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan. "Jangan, tolong, biarkan saya hidup." Jin itu membungkuk di depan wajah Budi, dan seluruh dunia terasa membeku. "Kau ingin hidup?" Budi mengangguk cepat, meski tubuhnya lemas. Jin itu tersenyum, senyum lebar tak manusiawi. "Kalau begitu, ada harga baru." Budi langsung tersedak. "Harga apa?" Jin itu berbisik pelan, "Istrimu." Dan pada momen itu, Budi menyadari mimpi buruknya belum berakhir, justru baru dimulai. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi jalanan kota yang sejak pagi sudah terasa sesak oleh hiruk-pikuk manusia. Suara kendaraan bercampur dengan rintik air hujan menciptakan ritme yang terdengar pilu bagi Budi yang berjalan seorang diri. Sesekali ia menengok ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang mengenalinya. Sudah 2 bulan ia menghilang dari dunia usahanya setelah kejadian tragis yang merenggut nyawa Furqon, anak yang sejak kecil menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Budi kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bangunan yang hampir roboh namun cukup untuk melindunginya dari hujan dan panas. Ia sudah tidak lagi menjual buah, tidak lagi membawa mobil mewah, tidak lagi menjadi pedagang sukses yang dulu selalu dipuji orang-orang. Setelah darah Furqon mengalir malam itu, semua keberuntungan yang diberikan Jin lenyap seketika. Kios Budi mendadak sepi, para pelanggan satu persatu berhenti datang, dan dalam hitungan hari, mobilnya ditarik leasing karena ia tidak lagi membayar angsuran. Semua kembali normal, bahkan lebih buruk. Namun bukan kehilangan harta yang membuat Budi terpuruk. Yang benar-benar menghancurkan dirinya adalah bayangan Furqon. Setiap malam ia masih mendengar suara anak itu memanggilnya. Kadang suara itu lembut, seperti dulu saat Furqon meminta dibelikan roti. Kadang suara itu terdengar parau, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh darah. Budi sering terbangun sambil berteriak, berkeringat dingin, dan menatap gelap ruangan dengan mata yang gemetar. Dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lakukan adalah dosa besar. Tapi entah bagaimana, ia tidak mampu menghapus rasa bersalah itu. Ia telah menyerahkan nyawa anaknya sendiri untuk ambisi yang lahir dari dendam. Dendam pada mantan bosnya, dendam pada dunia yang dulu menghina dan merendahkannya. Semua dendam itu kini terasa remeh dibandingkan penderitaan yang harus ia tanggung. Malam itu, Budi memutuskan sesuatu. Ia harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Tempat ia bertemu Mbah Kawi, orang yang memberinya jalan pintas menuju kesuksesan dan sekaligus jalan menuju kehancuran. Walaupun takut, ia merasa hanya dengan kembali ke sana ia bisa menemukan jawaban, atau setidaknya ketenangan. Perjalanan menuju gubuk tua itu tidak mudah. Jalan kecil yang harus ia lalui kini dipenuhi ilalang tinggi. Udara sedikit berbau lembab, seperti aroma yang keluar dari tanah basah. Budi terus berjalan hingga akhirnya ia melihat rumah gubuk tua itu. Atapnya tampak lebih miring dari terakhir kali ia melihatnya. Dinding bambunya mulai rapuh. Tapi anehnya, lampu minyak di teras masih menyala, seakan pemiliknya sudah tahu Budi akan datang. "Kue teko maneh, Bud?" Suara serak itu terdengar dari dalam. Budi berhenti di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tak tahu apakah karena dingin atau ketakutan. Saya ingin bertanya, Mbah," jawab Budi pelan. Suaranya seperti tenggelam dalam hujan. Mbah Kawi keluar dari rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya tampak seperti melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Dia menatap Budi dari atas ke bawah. "Anakmu wes ora ono, kue sakjane pengen opo meneh?" tanya Mbah Kawi dengan nada datar. Budi berhenti di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tak tahu apakah karena dingin atau ketakutan. Saya ingin bertanya, Mbah,"
jawab Budi pelan, suaranya seperti tenggelam dalam hujan. Mbah Kawi keluar dari rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya tampak seperti melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ia menatap Budi dari atas ke bawah. "Anakmu wes ora ono, kue sakjane pengen opo meneh?" tanya Mbah Kawi dengan nada datar. Budi berhenti di depan pintu, tubuhnya gemetar, tak tahu apakah karena dingin atau ketakutan. Saya ingin bertanya, Mbah," jawab Budi pelan, suaranya seperti tenggelam dalam hujan. Mbah Kawi keluar dari rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya tampak seperti melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ia menatap Budi dari atas ke bawah. "Anakmu wis ora ono, kue sakjane pengen opo meneh?" tanya Mbah Kawi dengan nada datar. Budi berhenti di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tak tahu apakah karena dingin atau ketakutan. Saya ingin bertanya, Mbah," jawab Budi pelan, suaranya seperti tenggelam dalam hujan. Mbah Kawi keluar dari rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya tampak seperti melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ia menatap Budi dari atas ke bawah. "Anakmu wes ora ono, kue sakjane pengen opo meneh?" tanya Mbah Kawi dengan nada datar. Budi berhenti di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tak tahu apakah karena dingin atau ketakutan. Saya ingin bertanya, Mbah," jawab Budi pelan, suaranya seperti tenggelam dalam hujan. Mbah Kawi keluar dari rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya tampak seperti melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ia menatap Budi dari atas ke bawah. "Anakmu wis ora ono, kue sakjane pengen opo meneh?" tanya Mbah Kawi dengan nada datar. Budi berhenti di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tak tahu apakah karena dingin atau ketakutan. Saya ingin bertanya, Mbah," jawab Budi pelan, suaranya seperti tenggelam dalam hujan. Mbah Kawi keluar dari rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya tampak seperti melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ia menatap Budi dari atas ke bawah. "Anakmu wis ora ono, kue sakjane pengen opo meneh?" tanya Mbah Kawi dengan nada datar. Budi berhenti di depan pintu. Tubuhnya gemetar, tak tahu apakah karena dingin atau ketakutan. Saya ingin bertanya, Mbah," jawab Budi pelan, suaranya seperti tenggelam dalam hujan. Mbah Kawi keluar dari rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, keriputnya semakin dalam, dan matanya tampak seperti melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ia menatap Budi dari atas ke bawah.